Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Saya berdoa kiranya setiap kita di dalam anugerah Tuhan terus boleh kuat, bertahan, maju melangkah menghadapi hidup, dan boleh menjadi tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang menjamah, menguatkan setiap jiwa. Saudara, tidak terasa ya kita telah memasuki bulan Agustus. Hari ini Samas mengambil sebuah tema, tangan Tuhan menghukum atau mengampuni, mengasihi. Saudara, kita tentu teringat sebuah parodi yang berlangsung ketika Olimpiade 2024. Di dalam pembukaannya di Paris hari Jumat yang lalu, ada sebuah peristiwa yang betul-betul tidak dapat kita terima. Mengapa? Pada saat itu ada sebuah adegan yang menggambarkan lukisan Leonardo da Vinci tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama para murid, di mana para tokoh yang memerankan adegan itu adalah orang tengah yang menggambarkan Yesus adalah Barbara Bush. Dia adalah ikon LGBT. Lalu didampingi oleh para waria, para pejuang LGBT di kanan dan kirinya. Saudara, ini sebuah tindakan yang nampaknya untuk menghibur, tetapi ada sebuah nada menghujat atau mengecam akan kekristenan, akan kehadiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, akan Allah yang berkuasa itu. Saudara, saya akan membawa kita dalam sebuah perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel 5, ayat yang ke-22 hingga 29. Saya akan membacakannya buat kita. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri, para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Perhatikan saudara, pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita dapat melihat ketika bangsa Israel di pembuangan Babilonia, Raja Belsyazar, Raja Babel pada saat itu berpesta pora, menggunakan perkakas-perkakas dari bait Allah untuk apa? Untuk minum, untuk berpesta pora. Ada sebuah tindakan menghina atau merendahkan Tuhan Allah Yahweh dengan apa? Dengan memuji-muji dewa perak dan emas, dari tembaga dan besi, kayu dan batu, yang sesungguhnya dewa-dewa itu yang mereka sembah itu tidak bisa melihat atau mendengar dan mengetahui apa yang diinginkan oleh sang penyembahnya atau Raja Belsyazar dan para pengikutnya tersebut. Mereka menggunakan peralatan-peralatan untuk digunakan di dalam menyembah Yahweh. Sebuah tindakan merendahkan, menghina akan
Allah Yahweh. Nah, lalu apa yang terjadi? Ada sebuah telapak tangan yang menuliskan di dinding pada saat peristiwa itu terjadi. Dan raja menjadi khawatir, takut, tidak panggil penafsir, tidak ada yang bisa. Akhirnya Daniel yang dipanggil, dan Daniel mengingatkan kepada Raja Belsyazar bahwa kerajaannya telah dihitung Allah dan telah diakhiri, bahwa tindakan tuanku telah ditimbang dan rajanya terlalu ringan, dan kerajaan Babilonia akan terpecah dan diberikan kepada orang Media Persia. Lalu Raja Belsyazar, raja orang Kasdim itu, malam itu juga terbunuh. Saudara, ketika kita membaca peristiwa ini, kita dapat menangkap sebuah pesan bahwa tangan Tuhan menuliskan tentang sebuah penghukuman kepada orang-orang yang melawan Dia, pada orang-orang yang menghina atau menghujat Allah. Tetapi di satu sisi, saudara, ketika kita belajar melalui kelahiran Tuhan Yesus, ada tangan Kristus yang mengasihi, menjamah, menjangkau orang-orang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang membutuhkan kasih karunia itu untuk diangkat, disembuhkan, diselamatkan. Saudara, kita melihat sebuah paradoks, bukan? Antara tangan Tuhan yang menghukum dan tangan Tuhan yang mengasihi atau mengampuni itu. Apakah ini sebuah hal yang bertentangan, saudara? Oh, tidak. Tangan Tuhan menghukum ketika manusia terlalu melawan Tuhan, tidak mau diingatkan, tidak mau kembali kepada Dia, tidak mau bertobat. Tetapi ketika manusia, ketika diingatkan oleh tangan Tuhan itu juga yang sama, tangan itulah yang akan mengasihi, menyambut manusia yang mau datang kepadanya. Inilah tangan Tuhan yang menghukum dan tangan yang mengasihi itu, saudara. Saudara, sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus, kita dihadirkan di zaman ini. Ada banyak peristiwa di sekitar kita yang berlangsung di dalam kehidupan ini, bukan? Seperti tadi dalam parodi yang berlangsung di pembukaan Olimpiade di Paris Jumat yang lalu. Kita melihat bagaimana para kaum LGBT itu mempertontonkan sebuah pertunjukan tentang penghujatan atau perlawanan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang telah datang melalui Yesus Kristus. Ada banyak peristiwa-peristiwa melawan Tuhan. Tetapi di satu sisi ada banyak juga kita melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita itu membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk mengasihi, mengangkat mereka, membawa mereka kepada Kristus. Maukah saudara, setiap kita dipanggil untuk menjadi tangan Tuhan yang berdiri di satu titik yang sama, yaitu titik di mana kita dengan tangan kita bertindak tegas bila ada hal-hal perlawanan atau penghujatan kepada Allah. Kita bertindak tegas, tetapi di satu sisi kita juga mengasihi, mengampuni, membawa mereka kepada Kristus. Bukankah Barbara Butch dan kawan-kawannya itu juga manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, bukan? Mereka bukankah juga dikasih oleh Tuhan? Mereka juga membutuhkan kasih dan pengampunan Allah itu. Maukah setiap kita, saudaraku, untuk boleh datang kepada orang-orang yang tadinya melawan Tuhan, tapi sungguhnya dalam hati mereka, di dalam hati yang memberontak itu, mereka sesungguhnya membutuhkan tangan Tuhan yang mengampuni, mengasihi mereka. Maukah saudara menjadi tangan Tuhan bagi orang-orang tersebut? Maukah saudara menjangkau orang-orang yang terpinggirkan, yang lemah, yang letih lesu, yang berbeban berat untuk bawa mereka kepada Kristus? Seperti Kristus yang katakan, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Maukah saudara datang kepada Dia dan membawa orang-orang seperti itu datang kepadanya? Biarlah setiap kita boleh merespon panggilan Tuhan, menjadi tangan Tuhan yang menghakimi dan mengasihi. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengalami jamahan tangan Tuhan. Jamahan tangan yang telah menghukum kami, mengingatkan kami, menegur kami untuk kembali kami datang kepada Engkau. Dan kami boleh mengalami jamahan tangan Tuhan yang mengasihi dan mengampuni kami, Tuhan. Terima kasih. Pakailah kami untuk boleh menjadi tangan Tuhan yang menjangkau pada sekitar kami, kepada dunia ini. Pakailah kami, Tuhan, menjadi tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.